Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemastika Audia Ratri dengan NIM 2021 0510122, Prodi Hubungan Internasional, mata kuliah AIK dengan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 dari 5 pertanyaan yang telah disediakan di My Class. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hukum melakukan pemberontakan dalam Islam menurut para ulamanya? Jadi, pemberontakan dalam Islam adalah isu yang kompleks dan pandangan para ulama dapat bervariasi tergantung pada konteks historis, politik, dan juga sosial. Namun, ada beberapa prinsip umum yang sering dibahas dalam konteks pemberontakan dalam Islam. Dalam Islam, ada prinsip bahwa otoritas dan pemerintahan yang adil dan islami harus dihormati dan ditaati oleh umat Islam. Hal ini didasari oleh pada prinsip-prinsip seperti ketaatan kepada otoritas, yang sah dan stabilitas sosial yang diperlukan bagi masyarakat untuk hidup dalam kedamaian. Namun ada beberapa situasi di mana beberapa para ulama itu menyatakan bahwa pemberontakan bisa menjadi tindakan yang dibenarkan. Misalnya, jika suatu pemerintahan yang melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, menindas rakyat, atau menghalangi praktik agama secara luas. Beberapa ulama menganggap pemberontakan sebagai bentuk perlawanan yang diperbolehkan. Di sisi lain, banyak tekanan ulama pentingnya menyelesaikan perbedaan dan perselisihan melalui dialog, konsultasi, dan saluran yang legal dan damai. Mereka berpendapat bahwa pemberontakan bersenjata seringkali dapat menyebabkan kekacauan, pembunuhan, dan kerusakan sosial yang luas, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong perdamaian, keadilan, dan juga perlindungan terhadap nyawa manusia. Pandangan tentang pemberontakan dalam Islam sering bergantung pada situasi dan konteks tertentu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan perang untuk melawan pemberontak atau perang domestik dengan perang melawan non-Muslim atau perang internasional. Jadi, dalam konteks Islam, terdapat perbedaan antara perang melawan pemberontak atau perang domestik dengan perang melawan non-Muslim atau perang internasional. Meskipun kedua jenis perang tersebut melibatkan pertempuran dan penggunaan kekuatan militer, terdapat perbedaan dalam hal tujuan, persyaratan, dan prinsip-prinsip yang terlibat. Yang pertama ada tujuan perang. Yang pertama yaitu perang melawan pemberontakan perang domestik. Tujuan perang domestik adalah memulihkan stabilitas, menjaga keamanan perang dalam negara, dan mempertahankan otoritas pemerintahan yang sah. Dalam konteks ini, pemberontakan menganggap perbudakan dan stabilitas sosial. Yang kedua ada perang melawan non-Muslim, perang internasional. Tujuan perang internasional ini bervariasi tergantung pada situasi dan konteksnya. Tujuan umumnya yaitu mencakup pertahanan terhadap serangan asing, pemulihan wilayah yang dianggap diduduki secara tidak sah, perlindungan warga negara, atau mencapai tujuan politik seperti pembagian sumber daya atau perlintasan. Kemudian yang B ada persyaratan dan prinsip-prinsip. Perang melawan pemberontakan atau perang domestik, dalam konteks perang pemberontakan ini, prinsip dasar yang mungkin menjadi pertimbangan adalah pemulihan stabilitas sosial dan menjaga keutuhan negara. Pemerintahan yang sah memiliki tanggung jawab untuk menumpas pemberontakan, tetapi tindakan yang diambil harus proporsional dan harus mempertimbangkan keadilan, hak asasi manusia, dan norma-norma Islam terkait perlindungan terhadap warga sipil. Perang melawan non-Muslim atau perang internasional. Perang internasional dalam Islam diatur dengan konsep jihad. Jihad dalam konteks perang internasional adalah upaya membela diri atau biasa disebut dengan jihad defensif atau melawan perlawanan jihad ofensif terhadap umat Islam dalam agama Islam. Namun prinsip-prinsip seperti keadilan, proporsi, dan etika perang harus dipegang teguh dalam setiap konflik dan perlindungan terhadap warga sipil, tempat ibadah, dan infrastruktur penting harus ditegakkan. Nah, perbedaan itu mencerminkan konteks dan tujuan yang berbeda dari masing-masing konflik. Namun untuk perlu diingat bahwa ini adalah penjelasan umum dan pemahaman yang lebih lanjut tergantung pada pandangan individu, tradisi hukum Islam yang diikuti, dan konteks spesifik dari setiap situasi perang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang termasuk kategori
terorisme di dalam Islam. Jadi, di dalam Islam, konsep terorisme tidak didefinisikan secara spesifik dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran atau hadis. Namun, terorisme dalam konteks Islam dapat diidentifikasikan berdasarkan prinsip-prinsip agama dan norma-norma yang diajarkan di dalam Islam. Terorisme di dalam Islam dapat mencakup tindakan-tindakan berikut. Yang pertama yaitu ada tindakan kekerasan dan pembunuhan. Terorisme melibatkan penggunaan kekerasan, serangan, ataupun pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Islam menekankan pentingnya melindungi nyawa manusia dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan yang merenggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Yang kedua, ada penghasutan dan propaganda kekerasan. Terorisme juga mencakup penghasutan dan propaganda untuk mendorong tindakan kekerasan ataupun teror. Islam mengajarkan pentingnya berdialog, mencari solusi damai, dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Penghasutan dan penyebaran propaganda kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Islam. Yang ketiga yaitu ada menyerang tempat ibadah dan kehidupan sipil. Terorisme dapat mencakup serangan terhadap tempat ibadah seperti masjid, gereja, kuil, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan beragama dan penghormatan terhadap tempat suci. Selain itu, menyerang kehidupan sipil yang tidak berhubungan dengan konflik seperti serangan terhadap pusat perbelanjaan, transportasi umum, fasilitas kesehatan, termasuk dalam kategori terorisme. Yang terakhir, ada tujuan politik atau ideologis yang salah. Terorisme sering kali digerakkan oleh tujuan politik atau ideologis yang salah, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan dan kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Misalnya menggunakan agama sebagai dalih untuk membenarkan tindakan kekerasan atau menciptakan perpecahan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God.